Udah tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang spektrofotometer UV visible, tentang penelitian penetapan kadar flavonoid total ekstrak etanol kulit buah alpukat dengan metode spektrofotometri UV vis. Lanjut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salmi Hafizki. Nama saya Alivia Zahra. Saya Intan Permatasari. Saya Muhammad Imam Fatian. Nama saya Nasia Salsabila. Ya, lanjut. Di sini kami ingin menjelaskan tentang definisi spektro UV vis, cara kerja spektro UV vis, latar belakang, metode pengujian, alat dan bahan, diagram kerja, data hasil pengukuran deret, data hasil konsentrasi, kurva kalibrasi, dan analisis ketidakpastian. Baik, yang pertama ada definisi spektro UV vis yang akan dijelaskan oleh teman saya Naskia. Yang pertama ada definisi spektro UV vis. Spektrofotometri UV vis adalah teknik analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak cahaya ultraviolet dan cahaya tampak atau visible yang diserap atau diteruskan oleh suatu sampel. Prinsip dasar adalah bahwa senyawa tertentu dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu dan besarnya penyerapan ini atau absorbansi berkaitan langsung dengan konsentrasi senyawa tersebut dalam bentuk larutan sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Yang kedua ada cara kerja. Spektrofotometer UV vis bekerja dengan memancarkan cahaya dari sumber lalu dipilih panjang gelombangnya oleh monokromator. Cahaya ini melewati kuvet berisi sampel dan sebagian diserap oleh zat dalam larutan. Sisa cahaya diteruskan ke detektor yang mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nilai absorbansi kemudian ditampilkan dan digunakan untuk menghitung konsentrasi zat berdasarkan hukum Lambert-Beer. Adapun komponen yang ada dalam spektrofotometer UV vis adalah yang pertama ada sumber cahaya, itu menghasilkan UV, lampu deuterium, dan UV visible, lampu. Yang kedua, monokromator itu untuk memilih panjang gelombang tertentu dari cahaya. Yang ketiga ada kuvet, itu adalah wadah transparan tempat sampel cair. Yang keempat ada detektor, itu adalah untuk mendeteksi intensitas cahaya setelah melewati sampel. Yang terakhir ada sistem pembaca, itu untuk menampilkan hasil pengukuran berupa absorbansi atau transmittansi. Baik, selanjutnya ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, flavonoid merupakan salah satu senyawa golongan fenol alam terbesar yang terdapat dalam semua tumbuhan hijau. Menurut Poumorad F 2006 H 1143 mengemukakan bahwa salah satu golongan senyawa polifenol ini diketahui memiliki sifat sebagai penangkap radikal bebas, penghambat enzim hidrolisis, oksidatif, dan juga bekerja sebagai antiinflamasi. Yang kedua, perlu dilakukan penelitian yang lebih intensif mengenai pengujian kadar flavonoid total dari ekstrak etanol kulit buah alpukat, sehingga potensi tumbuhan ini sebagai bahan baku obat untuk pencegahan maupun pengobatan berbagai penyakit dapat lebih dikembangkan dengan maksimal. Selanjutnya ada metode pengujian. Spektrofotometer UV vis bekerja dengan memancarkan cahaya dari sumber, lalu dipilih panjang gelombangnya oleh monokromator. Cahaya ini melewati kuvet berisi sampel dan sebagian diserap oleh zat dalam larutan. Sisa cahaya diteruskan ke detektor yang mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nilai absorbansi kemudian ditampilkan dan digunakan untuk menghitung konsentrasi zat berdasarkan hukum Lambert-Beer.
Baik, selanjutnya ada alat dan bahan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Alifia Zahra. Baiklah, untuk alat dan bahan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada spektrofotometer UV vis, lalu ada kuvet 1 pasang, etanol 96%, aquades, kulit buah alpukat, larutan standar dengan konsentrasi 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm, 12 ppm, dan 14 ppm, AlCl32%, dan kalium asetat. Selanjutnya ada bagian kerja. Yang pertama yaitu dengan pengambilan dan pengolahan sampel, lalu dengan proses ekstraksi kulit alpukat, lalu sebanyak 1 mg ekstrak etanol kulit buah alpukat ditambahkan dengan 2 tetes FeCl3, lalu dilakukan penentuan panjang gelombang maksimum, lalu pembuatan kurva standar quercetin, lalu yang terakhir yaitu penetapan kadar flavonoid total ekstrak etanol kulit alpukat. Baik, selanjutnya ada data hasil yang akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Imam. Baik, terima kasih. Berikut adalah hasil pengukuran absorbansi larutan standar quercetin pada panjang gelombang maksimum 435 nanometer. Di konsentrasi 6 ppm didapat absorbansi 0,278, di konsentrasi 8 ppm didapat nilai absorbansi 0,378, di konsentrasi 10 ppm didapat nilai absorbansi 0,442, di konsentrasi 12 ppm didapat nilai absorbansi 0,555, dan di konsentrasi 14 ppm didapat 0,628. Berikut kurva kalibrasi antara konsentrasi dan absorbansinya. Didapat nilai persamaan regresinya yaitu 0,0438x plus 0,0177 dan dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,9944. Dan ini adalah hasil penetapan kadar flavonoid total persen B per B pada ekstrak etanol kulit buah alpukat Persea americana mil. Didapat rata-rata kandungan flavonoid total 4,0122 mg Qe per gram. Baik, selanjutnya ada analisis ketidakpastian yang akan dijelaskan oleh teman saya, Intan Permatasari. Analisis ketidakpastian. Dari pengukuran tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi yang digunakan, maka semakin tinggi pula absorban yang diperoleh. Hasil baku quercetin yang diperoleh diplotkan antara kadar dan absorbannya, sehingga diperoleh persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan 0,0438x tambah 0,0177 dengan nilai R kuadrat yang diperoleh sebesar 0,9944 dan nilai R adalah 0,997. Persamaan kurva kalibrasi quercetin dapat digunakan sebagai pembanding untuk menentukan konsentrasi senyawa flavonoid total pada ekstrak sampel. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kadar flavonoid total dari ekstrak etanol kulit buah alpukat yaitu sebesar 4,0122 mg Qe per gram ekstrak. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.